Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas fisika. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita pada rangkaian dua loop. Nah, kita mulai saja. Di sini ada sebuah rangkaian terdiri dari dua hambatan, dua sumber tegangan dan tiga hambatan. Pertanyaannya adalah tentukan arus yang melewati rangkaian tersebut. Nah, langkah untuk menyelesaikan rangkaian semacam ini, maka yang pertama kita membuat titik-titiknya biar nanti untuk mempermudah kita adalah membuat analisa menggunakan hukum kedua Kirchhoff pada masing-masing loop. Jadi misalkan ini titik A, di sini titik B, kemudian ini ada C, kemudian D, E, F. Nah, yang kedua kita membuat arah arus pemisalan. Misalkan arusnya di sini ada namanya I1, kemudian ini juga I1. Berarti di sini juga I1. Kemudian di sini ada misalkan I2, berarti ini ada I2, ini ada I2. Nah, hati-hati ketika menentukan arah arus yang ketiga ini. Untuk arus yang ketiga, maka nanti ketika kita menentukan arahnya harus memenuhi hukum pertama Kirchhoff, yaitu jumlah arus yang masuk ke percabangan harus sama dengan jumlah arus yang keluar percabangan. Nah, pada gambar ini, karena tadi kita sudah membuat arus pemisalan untuk I1 dan I2, semuanya menuju ke titik B, maka arus yang ketiga ini melewati 3 ohm, tidak mungkin arahnya ke atas. Kalau arahnya ke atas, maka semua arusnya menuju titik B dan tidak ada yang arah keluar. Maka yang boleh untuk kasus ini itu adalah arahnya ini ke bawah. Ini I3. Nah, ini kasus khusus ya. Jadi nanti tidak harus semuanya ke sini seperti ini gambarnya. Jadi di situ nanti berlaku hukum pertama Kirchhoff, yaitu I3 sama dengan I1 plus I2. Nah, sekarang selanjutnya kita membuat arah loop. Arah loop itu dibuat bebas, yang mengerjakan juga hanya searah jarumnya untuk berlawanan arah jarum jam. Ini misalkan loop 1, kemudian loop 2-nya saya buat berlawanan arah jarum jam. Jadi arahnya bebas, boleh seperti ini atau boleh yang lainnya. Kemudian baru kita menyelesaikannya untuk setiap loop. Sedangkan untuk loop pertama, saya memulai dari titik A ke B, kemudian ke E, kemudian ke F, sampai kembali lagi ke A. Kemudian baru kita masukkan ke persamaan hukum kedua Kirchhoff, sigma epsilon ditambah sigma I dikalikan R itu sama dengan 0. Dari titik A ke B kita menemukan ada I1 dan 3 ohm, arahnya searah dengan arah loop. Jadi loopnya dari A ke B, arusnya juga dari A ke B, sehingga positif 3 kalikan I1. Dari B ke E ada I3 dan ada 3 ohm. Jadi ini ada plus 3 I3. Tanda plus karena arah loop dan arah arus pemisalannya sama. Kemudian dari E ke F tidak ada hambatan dan sumber tegangan. Dari F ke A bertemu dengan kutub negatif terlebih dahulu. Maka di sini ada min 6 sama dengan 0. Kemudian untuk I3 kita ganti dengan I1 plus I2. 3I1 plus 3 kalikan I1 plus I2. Ini sama dengan 6. Berarti ini ada 6I1 plus 3I2 sama dengan 6. Ini persamaan 1. Kemudian kita melanjutkan ke loop yang kedua. Loop yang kedua kita misalkan memulai dari titik B ke E, ke D, ke C, kemudian kembali lagi ke B.
dari B ke E ketemu dengan 3I3. Ini positif karena arah loopnya dari B ke E, arus pemisahan juga dari B ke E. Kemudian dari E ke D tidak ada hambatan dan sumber tegangan. Kemudian dari D ke C bertemu dengan kutub negatif dari 6 volt. C ke B bertemu dengan hambatan 6 ohm, arah I2 dan arah loopnya searah, maka plus 6I2 sama dengan 0. Nah, I3 ini kita ganti dengan I1 plus I2. 3 kali I1 plus I2 plus 6 I2 sama dengan 6. Nah, ini ada 3I1 plus 9I2 sama dengan 6. Ini persamaan kedua. Nah, dari persamaan kedua ini nanti kita selesaikan dengan eliminasi. Jadi ada 6I1 dan 3I2 sama dengan 6, dan kedua 3I1 plus 9I2 sama dengan 6. Jadi ada 6I1 plus 3I2 sama dengan 6. Satunya tadi adalah 3I1, 9I2, kemudian sama dengan 6. 3I1, 9I2 sama dengan 6. Kita hilangkan salah satu, jadi ini kalikan 1, ini kali 2. 6I1 plus 3I2 sama dengan 6. Kemudian sini ada 6I1 plus 18I2 sama dengan 12. Kurangkan, ini ada min 15I2 sama dengan min 6, sehingga I2 adalah 6/15 atau 2/5 ampere. Ini 25 ampere atau bisa juga 0,4 ampere. Kemudian kita ambil salah satu persamaan ini untuk mencari I1. Jadi misalkan di sini ada 6I1 plus 3I2 sama dengan 6. Sehingga 6I1 plus 3 kalikan 0,4 sama dengan 6. 6I1 plus 1,2 sama dengan 6. 6I1 sama dengan 4,8. Kemudian I1 berarti di sini adalah 4,8/6, berarti 0,8 ampere. Tandanya positif semua, berarti arah pemisahan kita sesuai dengan arah sesungguhnya. Baru kita mencari I3. I3 menggunakan hukum pertama Kirchhoff tadi, I3 adalah I1 plus I2. Berarti ini adalah 0,8 plus 0,4, berarti ini 1,2 ampere. Nah, demikianlah pembahasan kita untuk rangkaian satu loop. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.